Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Materi ini untuk kurikulum 2013 berada pada matematika wajib kelas 10. Nah, untuk materi ini saya membaginya menjadi beberapa part. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan PLDV ya. Nah, seperti apa itu PLDV? PLDV itu memiliki bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A dan B sama dengan 0, maka nanti persamaannya tidak jadi seperti ini ya. Nilai X dan Y tidak ada. Maka A dan B tidak boleh sama dengan 0. Ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel. Mereka memiliki dua variabel yakni X dan Y ya, seperti di atas, atau bisa apa yang penting ada dua variabelnya dengan pangkat tertinggi satu ya, namanya saja linear. Jadi pangkat tertingginya satu. Jadi kalau pangkat tertingginya 2, 3 atau 4 itu tidak bisa. Jadi harus satu. Makanya namanya linear. Nah, contoh dari persamaan linear dua variabel. Ya, ini hanya contoh. Misal X tambah 3Y tambah 3 sama dengan 0 ya, seperti ini. Variabelnya 2, pangkat tertingginya 1, A dan B tidak sama dengan 0. Ya tah? Nah. Terus negatif X kurang Y misal. Ini sama tambah 1 sama dengan 0 ya. Ini juga persamaan linear dua variabel. Di depan X tidak sama dengan 0, terus variabelnya 2 dan memiliki pangkat tertinggi 1. Dan kalian bisa coba-coba saja selama sesuai syarat. Memiliki variabel 2, pangkat tertinggi 1, A dan B tidak boleh sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke cara menentukan himpunan penyelesaian dari PLDV. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya itu pertama kita hanya perlu menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Bagaimana cara menentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut? Ya, kita coba nilai-nilainya kita masukkan ke sini ya, ke persamaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Untuk ini ya, jadi kita punya nilai, kita ambil dari X, ini Y ya. Bisa kita ambil X-nya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ya, kita ambil 5 titik saja. Ya, jadi kita coba-coba saja masukkan ke dalam rumus ini. Nah, untuk X-nya sama dengan negatif 2. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 tambah Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2. 2 kali negatif 2 kan negatif 4. Pindah ke sebelah jadi tambah 4. Nah, Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 6. Nah, kalau X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2 dikali negatif 1 ditambah Y, ya kan? Sama dengan 2. Nah, berarti Y sama dengan 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Pindah ke sebelah jadi tambah 2. Berarti Y-nya 4. Dapat Y-nya 4. Kalau dia X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah Y sama dengan 2. 2 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 2 ya. Kalau X-nya 1. X-nya 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan tambah Y sama dengan 2. 2 kali 1 kan 2. Pindah ke sebelah jadi negatif 2. Berarti Y sama dengan 2 dikurang 2. Sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 2 ini yang terakhir. X-nya sama dengan 2. Nah, berarti 2 dikali 2 tambah Y sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Pindah ke sebelah jadi Y sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2. Nah, ini adalah
nilai-nilai X dan Y yang memenuhi persamaan ini ya. Kita kasih masuk X dapat Y. Bisa juga sebaliknya, kita masukkan nilai Y dapat X ya. Kalian bisa coba menggunakan konsep ini ya, persamaan. Nah, ini sebenarnya bisa banyak ya. Kalian bisa coba sangat banyak titik. Tapi untuk kali ini saya hanya mencoba di 5 titik ini ya. Kemudian kita coba cek persamaan-persamaan ini kalau berada di diagram Kartesius. Ya, misal ini ada ya, misal ada sumbu Y dan sumbu X ya, ini Y, ini X. Kita coba-coba ini, masukkan semua ini. X nya negatif 2 berarti kira-kira di sini ya. X nya negatif 2, Y nya 6, anggaplah di sini ya, dianggap saja berarti sekitaran sini nih titiknya. Terus kalau X nya negatif 1 berarti sekitaran sini, berarti dia di 4, sekitaran sini ya, 4. Oh, kalau dia 0, X nya 0, Y nya di 2, berarti sekitaran sini titiknya ini. Kalau X nya 1 dapat Y nya yang 0, berarti dia di sini nih. 1 ke 0. Terus kalau kita coba X nya 2 dapat Y nya negatif 2, berarti di sekitaran sini nih, negatif 2. Nah, lihat titik-titik ini kemudian kita hubungkan. Kalau titik-titik kita hubungkan ya. Nah, anggap ini lurus ya, misal lurus. Maka ini menjadi garis ya, persamaan garis. Jadi kalau titik-titik kita hubungkan persamaan garis. Persamaan garis tadi itu berasal dari ini, himpunan penyelesaian dari persamaan tadi. Maka sebenarnya persamaannya adalah dikenal juga persamaan linear dua variabel atau persamaan garis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan garis. Nah, di persamaan garis itu ada gradien. Apa itu gradien? Gradien atau biasa simbolnya M ya, M kecil, merupakan ukuran kemiringan suatu garis terhadap garis horizontal. Yang bagaimana itu? Nah, perhatikan gambar ini ya. Misal ini adalah sumbu Y dan sumbu X. Ya, sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y yang vertikal atau yang tegak, sumbu X yang horizontal atau yang tidur ini. Nah, yang mana itu gradien? Nah, ini. Misalnya ini garis, ukuran kemiringan. Jadi M ini ukuran ya. Gradien itu adalah ukuran kemiringan. Bukan garis yang miring, tapi ukuran kemiringan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Umumnya, kalau dapat garis seperti ini, kan dia definisi tadi ukuran kemiringan suatu garis terhadap garis horizontal. Maka cara mencarinya, ini. Ya, perubahan pada nilai Y dibagi dengan perubahan pada nilai X. Nah, jadi yang bawah ini itu adalah delta Y ya. Ini adalah delta Y, yang ini delta X. Ya, sebenarnya materi gradien ini sudah dipelajari di SMP. Tapi ini untuk mengingatkan kalian kembali supaya ingat, oh ini yang gradien kemarin ya. Mungkin sudah lupa adik teman-teman. Ya, atau dalam rumus ya bisa kita lihat. Rumusnya itu ini. M sama dengan delta Y per delta X ya. Delta Y tadi ini yang tegak, yang garis merah. Delta X ini perubahan nilai ya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, contoh ini ada persamaan garis ini. Misalnya ini toh. Terus dia punya koordinat. Ini kan titik berarti kan. Titik, dia punya koordinat titik. Misal dia 2 atau ini 6 ya. Kira-kira 6,4. Nah, di sini titiknya 2,2. Nah, ini. Nah, itu kan titik dengan titik bisa dihubungkan.
menjadi garis kan. Nah, itu yang kita mau ukur kemiringannya atau gradiennya. Cara mencarinya M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, mana delta Y? Itu perubahan nilai Y. Nah, ini kan titik pertama, ini titik kedua. Ya, kita anggap ini sebagai yang pertama. A, ini yang kedua. Ya, B. Maka rumusnya Y2 kurang Y1. Berarti titik di sini A ya, ini kan jadinya X1, Y1. Ini X2, Y2. Berarti Y2 kurang Y1 sama dengan 4 kurang 2 per X2 kurang X1. Ya, itu berapa ya? 6 ya, ini 6. 6 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2 itu 2 per 6 kurang 2, 4. 2 per 4. Nah, kita sederhanakan 2 per 4 atas dengan bawah kita bagi dengan 2 menjadi 1 per 2. Maka gradien dari garis ini yang melewati titik 2,2 dan 6,4 itu adalah 1 per 2. Nah, ini adalah gradien, ukuran kemiringannya. Nah, ukuran kemiringannya 1 per 2. 1 terhadap sumbu Y dan 2 terhadap sumbu X. Gitu. Jadi 1 per 2. Oke. Ya, kita lanjut. Cara mencari gradien, ya, cara mencari gradien karena seperti tadi saya bilang, karena ini sudah dipelajari di SMP, maka saya hanya mengingatkan kembali rumus-rumus untuk cara mencari gradien. Yang pertama, kalau kita ingin mencari persamaan, kalau kita ingin mencari gradien dari persamaan garis yang memiliki bentuk Y sama dengan MX tambah K, Y sama dengan MX tambah K, maka gradiennya adalah M. M itu adalah koefisien dari X, jadi apapun yang di depan X. K itu adalah konstanta ya, angka yang berdiri sendiri. Misal, ada persamaan seperti ini. Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 6. Nah, berarti yang mana itu gradiennya? Gradiennya di depan X ya. Koefisien X. Koefisien X maka M-nya sama dengan negatif 2 per 3. Seperti itu saja ya. Kemudian bagaimana untuk ada rumus yang kedua. Jika persamaan garisnya AX tambah BY sama dengan C, maka cara mencari gradiennya adalah negatif A per B. A itu adalah koefisien yang di depan X, B adalah koefisien yang di depan Y. Jangan lupa negatifnya ya. M sama dengan negatif A per B. C adalah konstanta, sama seperti K pada rumus yang pertama tadi. Nah, seperti apa contohnya? Seperti begini ya. Misal ada persamaan 2X kurang 4Y sama dengan 8 ya. Nah, maka gradiennya M sama dengan negatif ya. Rumusnya negatif A per B. A itu yang di depan X, berarti 2 per B. B itu yang di depan Y, negatif 4. Nah, ini berarti sama dengan negatif 2 per negatif 4. Ya, negatif bagi negatif positif 2 per 4. 2 per 4 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka gradiennya 1 per 2. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana satu rumusnya lagi yaitu ini, jika melalui dua titik ya, yang pertama tadi titik P koordinatnya X1, Y1 dan Q koordinatnya X2, Y2. Cara mencarinya M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Seperti itu. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk mencari gradien. Ya, kalian bisa pause video ini kemudian catat atau screen capture, nanti digunakan di latihan soal. Nanti kita akan ada latihan soal di akhir video ya. Nah, jadi gradien juga memiliki hubungan dengan garis ya. Seperti saya bilang tadi, gradien itu salah satu komponen penting dalam garis. Nah, apa saja hubungan gradien dan garis? Misal, yang pertama, kalau bentuk garisnya sejajar sumbu X ya, sejajar sumbu X seperti ini, sejajar seperti ini ya, sejajar, maka gradiennya itu M sama dengan 0 ya. M-nya sama dengan 0. Kalau dia ada dua garis yang sejajar seperti ini ada garis pertama Y1, ada garis Y2 ya, sejajar. Kalau yang pertama tadi kan garisnya sejajar sumbu X. Kalau yang ini, yang dua garis sejajar, ini ada dua buah garis yang sejajar. Y1 sejajar Y2. Maka gradiennya sama. Gradien garis pertama ya, M1 itu berarti gradien garis pertama. Itu sama besarnya dengan gradien garis kedua.
Jadi kalau garis pertama gradiennya 2, maka kalau garis 2 itu gradiennya 2 juga. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, apabila dua garis yang saling tegak lurus. Jadi kalau tadi sejajar, ini dua garis saling tegak lurus. Nah, kalau dua garis saling tegak lurus, maka gradiennya sama dengan kalau kita kalikan menghasilkan negatif 1. Atau bisa seperti ini ya, dari rumus ini bisa menjadi M1 sama dengan negatif 1 per M2. Atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Nah ini, silakan kalian sama seperti tadi, pause dan catat dulu. Seperti, jadi ada 3 hubungan gradien dan garis. Kalau dia sejajar sumbu X, kalau dia dua garis yang sejajar, terus kalau mereka saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Maka gradiennya jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Ya. Saya lanjut ke persamaan garis ya. Jadi tadi kita sudah tahu tentang gradien, sekarang kita tentang persamaan garis. Sama seperti tadi, saya hanya mengingatkan rumus-rumusnya karena kita sudah mempelajarinya di SMP kemarin. Nah, persamaan garis apabila dia melewati dua buah titik seperti ini ya, ada persamaan garis yang melewati dua buah titik. Titik pertama dan titik kedua, maka rumusnya ya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian kalau ada seperti ini, sebuah garis yang melewati titik, dia melewati titik dan memiliki gradien, atau dibalik biasanya soalnya. Tentukanlah persamaan garis yang memiliki gradien M dan melewati titik ini. Nah, maka cara mencari persamaan garisnya ialah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu misal ini ya, ada garis yang melewati titik pangkal ya. Titik pangkal itu maksudnya sumbu 0,0 ya. Titik pangkal itu sumbu 0,0. Maka persamaannya sama dengan Y sama dengan MX ya, M kali X. Nah, tapi kalau dia bergeser, dia memotong sumbu Y di titik 0, C, maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX tambah C. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau garisnya dibilang sejajar sumbu Y, ya, sejajar sumbu Y atau X sama dengan A. X sama dengan A ini berarti sejajar sumbu Y. Ini garisnya lurus ya, sejajar sumbu Y. Kalian lihat, sama-sama tegak. Atau ada lagi kalau dibilang garisnya sejajar sumbu X, nah berarti itu Y sama dengan B. Nah, dia memotong di sumbu X 0, B ya. Kalau tadi X sama dengan A itu berarti dia sejajar sumbu Y memotong X di titik A, 0. Kalau Y sama dengan B, itu maka dia Y sejajar sumbu X tak memotong titik Y di 0, B. Ya, sekarang ada rumus X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Rumus ini digunakan ketika menemukan soal yang ada persamaan garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Dia memotong sumbu Y di titik 0, B dan memotong sumbu X di titik A, 0. Nah, maka persamaan yang digunakan adalah ini. Kemudian yang terakhir, ada persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Atau ini seperti bentuk umum dari persamaan linear dua variabel tadi. Ya, ini juga sebenarnya bentuk umum dari persamaan garis. Kenapa? Karena sebenarnya dari semua persamaan ini, itu bisa kita buat jadi begini ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Seperti itu. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Biar teman-teman lebih paham semua kan, kapan penggunaannya. Ya. Ini soal. Ada soal pertama. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 2,-3 dan B -6,10. Ya, ini titik pertamanya A kan, berarti ya satu di sini, X1-nya ini, Y1-nya ini. Nah, ini yang kedua. X2 ini, Y2 ini. Nah, apa tadi rumus persamaan garis untuk ini kalau dia melewati dua buah titik? Ya, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita tinggal masukkan. Y kurang -3 per Y2 kurang Y1. 10 kurang -3.
sama dengan X kurang X1. X kurang 2 per X2 kurang X1. Negatif 6 kurang 2. Nah, Y kurang negatif 3. Berarti Y tambah 3. Ya kan? Negatif ketemu, kurang ketemu negatif. Y kurang negatif 3. Jadi Y tambah 3 per 10 tambah 3. 13. X kurang 2 per negatif 6 kurang 3. Negatif 9. Kalau sudah seperti ini, maka kita kali silang. Ya, ini negatif 9 kita kalikan ke yang Y tambah 3. 13 kita kalikan ke sini. Ya, maka dia menjadi 9 dikali Y ditambah 3 sama dengan 13 dikali X kurang 2. Nah, 9 kali Y jadinya 9Y tambah 9 kali 3 27 sama dengan 13 dikali X itu 13X dikurang 13 kali 2 negatif 26. Nah, kemudian ini kita buat menjadi umum 9Y ya sama dengan 13X 27 pindah ke samping menjadi negatif 26 kurang 27 ya. 9Y sama dengan 13X kurang 26 kurang 27 itu sama dengan 53. Ya. Bisa seperti ini. Atau kita membuat jadi tadi itu kayak sama dengan AX tambah B tambah C sama dengan 0 ya. Tinggal kita akal-akali saja atau kita manipulasi dengan konsep persamaan. Ya, kalau pindah ruas, positif pindah ke kanan jadi negatif, negatif pindah ke kiri jadi positif ya. Ini kita buat menjadi sin sama dengan 0. Berarti 13X, Y-nya pindah ke samping jadi dikurang 9Y kurang 53. Ya, seperti ini bisa. Atau ini kan sama ya, kiri dan kanan sama. Jadi saya tulis kembali menjadi 13X dikurang 9Y kurang 53 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Ya. Untuk soal kedua. Nah, ini. Kalau ditanya persamaan garis yang memiliki gradien 1/2 dan melalui titik 5,8 ya. Ini titik ya. Maaf saya salah ketik. Jadi ini titik 5,8. Nah, ini persamaan garis yang melalui gradien terus diketahui satu buah titik. Berarti kita pakai rumus yang kita pakai rumus yang Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, ini Y kurang Y1-nya berapa ya? Ini kan hanya satu titik, berarti ini X1, ini Y1. Y1-nya 8. Gradiennya 1/2 kali X kurang 5. Nah, ini sama dengan Y kurang 8 sama dengan 1/2 dikali X. Jadi 1/2X. 1/2 dikali negatif 5 itu menjadi negatif 5/2. Ya. Nah, kemudian kita buat jadi Y sama dengan. Maka negatif 8 pindah ke sebelah kanan nanti jadi positif kan. Y sama dengan 1/2X dikurang 5/2. Negatif 8 jadi positif 8. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Menjadi Y sama dengan 1/2X dikurang 5. 2 ditambah. Ini kan ada per 1 sebenarnya. Toh? Berarti 2 bagi 1 ya. Jadi 16. Jadi Y sama dengan 1/2X negatif 5 tambah 16 jadi positif 11/2. Nah, persamaan ini bisa juga kita tulis menjadi ini kan sama-sama penyebutnya 2 kan. Jadi kita kalikan 2 saja semuanya ya. Sehingga persamaannya menjadi 2Y sama dengan 2 kali 1/2 jadi X ya. 2Y sama dengan X ditambah 11. Nah, atau bisa kita tulis juga menjadi X dikurang 2Y ditambah 11 sama dengan 0. Ya, seperti itu.
Sekarang contoh ketiga. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik pangkal dan memiliki gradien 3,2. Nah, ini pakai rumus yang mana? Ya, yang melalui titik pangkal. Titik pangkal itu berapa? Titik pangkal itu 0,0. Ya, titik pangkal. Ini. Titik pangkal itu 0,0. Nah, terus gradiennya 3/2. Maka rumusnya adalah Y sama dengan MX. Ya tuh? Ada yang di rumus-rumus tadi. Maka Y sama dengan, kasih masuk gradien jadi 3/2 X. Biar tidak ada pecahan, kita kalikan 2 kedua ruas. Menjadi 2Y sama dengan 3X. Nah, bentuk ini bisa juga kita tulis menjadi atau 3X dikurang 2Y sama dengan 0. Seperti itu ya. Gampang kan nomor 3? Ya, ini contoh soal nomor 4. Persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y berturut-turut di titik 6,0 dan 4,0 ya. Dia bilang dia memotong sumbu X dan sumbu Y berturut-turut di titik 6,0 dan 4,0. Berarti ini tuh gambarnya seperti ini. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus ada garis yang memotong di 6,0. 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0 di sini ya. Memotong di sumbu X. Nah, ini 6. Terus memotong sumbu Y di titik 4. Nah, ini 0,4 toh. Ini garisnya. Ya, betul. Ya, ini. Kasih sini. Ini. Nah, maka cara mencarinya ya yang X per 6 ditambah Y per 4. Sama dengan 0. Ya, kalau ada soal seperti ini, maka cara menyelesaikannya kita menggunakan rumus yang X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Ya, A itu yang ini, B itu yang ini ya, yang di titik ya. Maka menjadi X per 6 tambah Y per 4 ya, tambah Y per 4 sama dengan 1. Nah, cara menyelesaikan ini kita cari KPK dari 6 dan 4 yang memenuhi ini kan. Begitu toh? 6 dengan 4 itu KPK-nya 12 ya. 12 dibagi 6 itu 2 dikali X menjadi 2X. Terus yang ini 12 dikali 6, 12 dibagi 4 itu 3 dikali Y jadi positif 3Y sama dengan 1. Nah, ini biar tidak ada pecahan, kedua ruas kita kalikan 12 menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, seperti itu. Atau bisa juga ya, ada cara lainnya. Cara lainnya biasanya ini kita lihat. Yang disumbu Y itu jadi punyanya X. Yang disumbu X ya, yang disumbu X itu menjadi punyanya Y. Bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Kita tambah X ya. Berarti ini ya. Yang disumbu Y 4. Jadi 4X ya, kita kali 4 kali yang di sini 4X. Terus yang ini 6 kita kalikan dengan Y. Ya, 6 kali Y jadi 6Y. Itu sama dengan hasil kali 4 kali 6. Ya, 24. Jadi cara lainnya, kita kalikan ini ya, perpotongan di sumbu Y dengan X. Terus kita kalikan perpotongan di sumbu X dengan Y. Nah, 4 ini kita kalikan dengan X. 6 kita kalikan dengan Y. Jadi 6Y. Sama dengan 4 dikali 6. 24. Nah, tapi ini belum selesai ya. Lihat, ini masih bisa kita sederhanakan. Semuanya kita bagi 2. Ya. Menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Lihat. Jawabannya sama saja ya. Ini sama dengan ini. Nah, jadi mau pakai cara ini atau cara ini sama ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan soal kelima. Soal kelima bilang persamaan garis yang melalui titik 1, -2 dan sejajar dengan garis yang memiliki persamaan Y dikurang 2X sama dengan 1 adalah, nah di soal kali ini
dia punya satu buah titik dan gradien. Tapi gradiennya tidak langsung diberikan. Gradiennya diberitahu bahwa gradien itu sejajar dengan garis ini. Nah, maka kita menggunakan rumus, karena diketahui sebuah titik dan sebuah gradien, kita menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, M-nya yang mana? M-nya itu yang sejajar garis ini. Berarti kita cari tahu dulu dong gradien garis ini. Ya, Y kurang 2X sama dengan 1. Maka gradiennya, nah kalau bentuk persamaan seperti ini, kita pakai rumus yang mana? M sama dengan negatif A per B. Apa itu A? A itu adalah koefisien X atau yang di depan X. B itu yang di depan Y. Maka dia sama dengan negatif kali negatif 2 per 1. Nah, gradiennya 2. Jadi gradien garis ini sama dengan 2. Terus gradien di sini, ya, M yang mau dipakai di persamaan garis baru, tadi dibilang di soal dia sejajar dengan garis ini. Maka karena dia sejajar, M-nya ini sama kan? Nah, kita pakai berarti ini. Ya, boleh. 2 dikali X. Yang mana X1 ya, ini ya. X1, Y1. X kurang 1. Nah, Y dikurang negatif 2. Ini menjadi Y tambah 2 sama dengan 2X kurang 2. Nah, ini kita selesaikan saja ya. Menjadi Y sama dengan 2X kurang negatif 2. 2 ke sebelah menjadi negatif 2 dikurang 2. Nah, berarti Y sama dengan 2X kurang 4. Ini sudah benar, tapi kalau mau ditulis lagi ada bentuk lainnya menjadi 2X kurang Y kurang 4 sama dengan 0 ya. Ini juga bisa. Seperti itu. Jadi, kita karena diketahui sebuah titik dan memiliki satu gradien, nah kita pakai rumus yang ini. Ya. Pakai rumus yang ini. Nah. Kemudian, tapi kita ingat bahwa gradiennya itu tidak diberikan langsung, jadi kita cari tahu dulu. Dibilang sejajar dengan garis ini. Berarti kita cari tahu dulu dong berapa gradiennya garis ini. Nah, kita cari, karena dibilang sejajar maka dia sama. Nah, bisa kita pakai dan seterusnya, kalian bisa lihat. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang terakhir. Nomor 6. Diketahui garis G sama dengan 2X tambah 3Y sama dengan 10. Ya, jadi ada sebuah garis namanya garis G, persamaannya 2X tambah 3Y sama dengan 10. Nah, terus ada garis H. Garis H ini tegak lurus dengan garis G. Dan melalui titik 3, negatif 7. Tentukanlah persamaan garis H. Ini sama dengan nomor 6. Sama dengan nomor 5 tadi. Dia diketahui sebuah titik dan sebuah gradien. Tapi di sini dibilang gradiennya tegak lurus garis ini ya. Jadi ada garis G ini. Gambarnya tuh gini, misal begini, garis G. Ini misal garis G. Misal ya, misalnya garis G. Terus ada garis H. Nah, garis H itu tegak lurus. Nah, ke sana. Nah, itu tegak lurus atau mungkin ke sini. Nah, bebas. Nah, bisa jadi di sini H, bisa juga di sini H. Yang jelas tegak lurus garis G. Mau ditanya berapa persamaan garis H itu? Nah, maka caranya sama kayak tadi, kita gunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, kita catat dulu berapa gradiennya toh? Kita cari tahu gradiennya dari persamaan garis ini dulu. Garis ini persama gradiennya sama dengan M negatif A per B. Berarti negatif 2 per 3. Tapi bukan gradien ini yang dipakai. Yang mau dipakai adalah gradien yang tegak lurus garis G. Maka gradien yang tegak lurus garis G itu adalah cara gampangnya kalian balik. Kan tadi dibilang kalau dia tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti gradien garis ini dikali gradien garis H itu sama dengan negatif 1. Atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Berarti dia negatif 1 per itu. Negatif 2 per 3. Nah, sama-sama negatif kan? Berarti negatifnya habis. Tinggal 1 bagi 2 per 3. 1 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 1 dikali 3 per 2. Ya, 1 dikali 3 per 2. Berarti jawabannya 3 per 2. Maka gradien garis yang baru, yang tegak lurus garis G itu adalah 3 per 2. Atau cara cepatnya, kalau gradiennya negatif 2 per 3, maka gradien garis yang tegak lurus itu
kalian balik saja angkanya. Kalau dia 2/3 jadi 3/2. Ya. Terus kalau dia negatif, hilangkan negatifnya. Jadi kalau negatif 2/3, maka yang tegak lurus garis ini, gradien ini tinggal kita balik. Jadi 3/2, negatifnya hilang jadi ini. Nah, seperti itu ya cara cepatnya. Tinggal balik angkanya, kalau negatif hilangkan negatifnya. Kalau dia positif, letakkan negatifnya. Seperti ini cara cepatnya. Nah, ini cara penjabarannya. Nah, kita sudah dapat gradien garis yang tegak lurus garis G. Kita masukkan sudah ya. Jadi H, ini persamaannya H. Y dikurang, nah ini toh ini tuh kan X1, Y1. Berarti Y kurang negatif 7 sama dengan M-nya 3/2 dikali X kurang X1. Nah, Y kurang 7 itu sama dengan Y tambah 7. Ini 3/2 dikali X kurang X1-nya 3. Nah, maka ini menjadi Y tambah 7 sama dengan 3/2 X kurang 3/2 dikali negatif 3. Jadi negatif 9/2. Nah, ini Y sama dengan 3/2 X dikurang 9/2. Positif 7 pindah ke sebelah menjadi dikurang 7. Nah, ini kita operasikan. Kita selesaikan. Y sama dengan 3/2 X kurang, ini jadi sama 2, ini ada persatunya. 2 dan 1 KPK-nya 2. Ini tetap jadi 9 dikurang 14. Nah, menjadi Y sama dengan 3/2 X kurang negatif 9 kurang 14 itu negatif 23 ya, per 2. Nah, ini sudah benar ya, sampai sini sudah benar. Tapi kalau mau lebih enak, biar tidak ada 2 di bawahnya, kita kalikan 2 semua menjadi 2Y sama dengan 3X kurang 23. Atau bentuk umumnya menjadi 3X kurang 2Y kurang 23 sama dengan 0. Ini sudah benar, ini juga benar, ini benar. Bebas pakai yang mana. Seperti itu. Yang penting kalian paham caranya ya. Jadi kalau bentuk soalnya seperti itu, ada berapa persamaan garis yang melewati titiknya cuma 1, terus gradiennya diketahui gradiennya, maka kita pakai rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, kalau dibilang gradiennya itu sejajar garis G atau tegak lurus garis G, kita cari tahu dulu berapa gradien awal. Kalau sejajar, maka gradien garisnya itu sama. Kalau dia tegak lurus, gradiennya kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Atau kayak tadi, dibalik angkanya, kalau ada pecahan terus ditambahkan negatif. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan itu. Kalau bingung silakan tinggalkan di kolom komentar ya pertanyaannya. Ya, sekian materi dari saya. Itu saja untuk part ini. Silakan tunggu part selanjutnya tentang persamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ya, itu nanti di part 2. Ya, semoga video ini membantu kalian paham dengan penjelasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.